Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, sekaligus penutupan bulan Pelkes GPIB. Kita selaku umat yang telah dipanggil dan diutus, hendaknya terus bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Yev Talise. Kita bersatu teduh sejenak. Di era generasi masa kini, kasih, ketulusan, kesetiaan, dan kebersamaan mulai langka dijumpai. Namun, bukan berarti itu hal tak lagi hadir. Ketika gereja hadir, khususnya bagi mereka yang berada jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk tembok-tembok kaca yang menjulang tinggi, semua hal langka tersebut masih dapat memancarkan sinarnya. Meski dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan, baik dalam pendidikan, ekonomi, cara pandang, serta jauh dari kata kenyamanan hidup, rasa kekeluargaan, kepedulian, dan cinta kasih persaudaraan masih dapat kita temui. Hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya apapun keadaannya, gereja dipanggil dan diutus untuk melayani dan bersaksi. Gereja seharusnya menghadirkan damai sejahtera Allah dan menjadi berkat. Gereja bukanlah sekedar diriku atau dirinya, bahkan gereja bukanlah sebatas tembok-tembok megah buatan manusia. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah umat yang mengaku percaya dan bersedia mengasihi Tuhannya. Pribadi yang mengasihi Tuhan ialah mereka yang mampu membawa berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan tanpa memandang rupa. Mereka akan senantiasa membawa berkat dengan tulus hati dan penuh sukacita. Memberi dengan kasih dan keikhlasan bukan dari apa yang berlebih, melainkan dari apa yang ada pada diri kita. Keterbatasan, kesederhanaan, dan ketidaknyamanan bukan soal dalam menunjukkan kasih dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Untuk itu, di penghujung rangkaian bulan Pelkes GPIB tahun ini, janganlah menjadi akhir dari segala rangkaian pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja, namun teruslah melayani dan bersaksi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita berdiri, menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji, memuliakan nama-Nya. Ku patutlah ku agungkan.
Jemaat, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini dari surat 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya, mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal memancarkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya mengeluh dan tak mengucap syukur kepadamu. Kami menjadikan segala keterbatasan dan ketidakmampuan dalam hidup kami sebagai alasan untuk tidak melanjutkan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu, dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membantu orang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota maupun di desa. Topanglah kami dalam segala keterbatasan kami, ya Kristus, agar kami mampu menjadi gereja yang terus melayani dan bersaksi. Dimanapun Engkau menghadirkan kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya.
Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Dosa berapa lamakah lanjut memarahmu. Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Bapa kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang telah mengaku dosa dan dengan sungguh-sungguh bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 4 ayat 7. Dan demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jemaat, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib. Ku disentuhnya, hiraulah hatiku. Walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku
untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Jemaat, biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang kekasih, kita akan bersama masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena hari ini dalam rangka penutupan bulan Pelkes, kami boleh beribadah bersama. Kami boleh membaca dan mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kami juga mampu untuk melakukan dalam hidup beriman kami. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua yang hadir, baik di rumah-Mu yang kudus ini, bahkan di rumah jemaat masing-masing. Supaya firman Tuhan boleh menjadi suluh dan terang dalam hidup kami. Bapa, berfirmanlah, kami mau dengar sabda-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menuai sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
Sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan. Ya Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, ya, untuk kasih-Nya, di mana saya boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam suasana yang penuh sukacita dan sehat. Itu yang penting, sehat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, pada waktu saya pelayanan di Pematang Siantar, ya, Sumatera Utara, lebih kurang 3 jam dari Medan, ya, Bapak Ibu, itu ya, selama 5 tahun saya pelayanan di sana, ada sebuah kebiasaan, ya, satu kebiasaan masyarakat, ya, maaf kalau saya sebut orang Batak, ya, di pos Pelkes, kebiasaan mereka menghidangkan minuman kepada tamu itu sampai tertumpah airnya gitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya berpikir, ini kok begini ya? Saya kan tidak tahu apa maksudnya begitu. Itu ada maksudnya Bapak Ibu? Ada. Ya. Sampai tertumpah-tumpah. Ya. Nah, setelah saya tanya, oh saya baru mengerti begitu. Nah, mereka mengatakan bahwa kebiasaan ini, ya, memberikan air di gelas sampai tumpah, ya, itu menyiratkan sebuah doa, ya, sama seperti air dalam gelas yang penuh sampai tertumpah-tumpah. Demikian, ya, yang menerima akan memperoleh berkat yang penuh dari Tuhan sampai berlimpah-limpah juga. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya. Nah, kebiasaan ini sebetulnya didasarkan atas pemahaman orang Batak atau Sumatera bahwa segala kerja
dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Termasuk pemberian minum tidaklah boleh dilakukan setengah hati. Gitu. Ya. Nggak boleh dilakukan setengah hati, tetapi harus penuh. Nah, istilah Batak untuk penuh adalah gok. Betul nggak, Pak? Nah, Bapak kita ini orang Sumatera. Halah kita. Ya. Itu Bapak Ibu yang kekasih kebiasaan. Dan satu hal lagi, Bapak Ibu, ya sudah tumpah panas pula. Wah, ini panas, mau bagaimana mau minum? Kemudian saya tanya, Pak, kenapa? Kok dikasih panas? Ya, Pak Pendeta, supaya Pak Pendeta jangan cepat pulang katanya. Ya itu Bapak Ibu. Jadi ada hal-hal yang dilakukan, ya ada maksudnya, bukan hanya sekedar ya buat enggak. Ya, apalagi air yang diisi di gelas sampai tumpah, itulah artinya bahwa berkat Tuhan akan melimpah. Ya, dan orang yang memberi dengan sepenuh hati, ya tidak boleh setengah hati dalam memberi. Itu artinya Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, dalam surat 2 Korintus ini Paulus ya menulis surat kepada jemaat Korintus juga mengatakan ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya. Tapi ayat 6 juga katakan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Camkanlah, artinya Bapak Ibu dan Saudara, Paulus mau supaya jemaat memperhatikan apa yang dia katakan, apa yang dia nasihatkan kepada jemaat di Korintus. Ya. Camkanlah, perhatikanlah. Dan tidak hanya perhatikan, tapi lakukanlah. Ya. Hendaklah, ayat 7, sambung di situ. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Ya. Artinya, Bapak Ibu, ketika ya, ketika kita diberi kemampuan untuk memberi, maka berikanlah itu dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati, saudara-saudara. Ya. Sebab kata Paulus, ada 3 hal. Yang pertama, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, Allah sanggup memberikan kelimpahan bagi orang yang memberi, baik dalam kebutuhan hidup, dalam berbagai kebajikan, dan dalam kemurahan hati. Ya. Ini penekanan Rasul Paulus. Ya. Allah sanggup memberikan kelimpahan bagi orang yang memberi, baik dalam kebutuhan hidup, dalam berbagai kebajikan, dan dalam kemurahan hati. Allah sanggup, saudara. Kenapa? Ya namanya Allah, kok dia punya semua. Dia punya itu. Bapak Ibu yang kekasih, yang juga apa yang ada sekarang sama kita, itu Allah punya.
Itu. Ya, Allah kasih ini mi. Ya. Pakai miko. Ya. Supaya engkau hidup. Ya, itu Allah punya. Kalau Allah mau ambil, mau apa? Karena itu Allah punya. Ya. Artinya Bapak Ibu yang kasih, Rasul Paulus sungguh-sungguh menekankan itu. Allah sanggup. Ya. Memberi kelimpahan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang yang menerima pemberian akan menaikkan syukur kepada Allah, bahkan akan mendoakan yang memberi. Kalau kita baca ayat 12 sampai dengan ayat 15, jelas di situ. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberi ya tidak hanya berkaitan dengan banyak atau sedikit, tidak. Ya, tetapi bagi Paulus, ya, umat Tuhan seharusnya memberi dengan sepenuh hati tanpa paksaan. Atau dengan sedih hati, saudara-saudara. Ya. Jemaat juga diingatkan untuk berbagi dengan didasari sikap hati yang benar. Sebab apa yang mereka beri itu sesungguhnya datangnya dari Allah yang mengasihi mereka. Dari Allah yang adalah sumber berkat hidup mereka. Itu yang harus disadari. Makanya saya katakan tadi, itu semua milik Tuhan. Apa yang ada pada kita, Tuhan punya. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Juga pemberian kita harus disertai dengan iman bahwa memberi, ya. Pada saat kita memberi, tidak membuat kita kekurangan. Ingat itu. Ya. Saat kita memberi kepada siapa saja. Nah, kalau kita lihat dalam bulan Pelkas ini kan bulan Juni, bulan Pelkas. Ya. Kita memberi, ya, membantu saudara-saudara kita yang ada di ya, Pelkas-Pelkas, ya, pelayanan dan kesaksian begitu, saudara-saudara. Ya, pelayanan dan kesaksian, bukan pelayanan kesehatan, salah itu. Ya, tapi pelayanan dan kesaksian ada banyak sekali. Ya, daerah Pelkas GPIB, saudara-saudara yang kekasih. Nah, kita lakukan itu, saudara-saudara yang kekasih. Ya. Kita harus punya iman bahwa apa yang aku beri itu tidak membuat aku kekurangan. Tidak. Kenapa? Allah memberkati. Allah memberikan kelimpahan. Itu. Saudara-saudara. Oleh karena itu jangan segan-segan memberi menurut kerelaan hati. Jangan dengan duka atau paksa. Ya. Dan Allah sanggup, ya, melimpahkan berkat. Ya. Artinya Bapak Ibu yang kekasih, Allah sanggup menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Termasuk Dia sanggup memberi kecukupan dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, kecukupan. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami itu. Berikanlah kami makan kami yang secukupnya. Ya, gitu. Artinya secukupnya itu ya
nikmatilah apa adanya gitu Bapak Ibu yang kasih. Kalau Tuhan memberikan kelimpahan, alhamdulillah begitu ya. Syukur kepada Allah, itu artinya Bapak Ibu. Ya. Yang kita tabu dengan bahasa Arab itu bahasa Arab, bukan milik saudara kita. Tidak. Ya. Itu bahasa Arab. Nah kita kan bisa belajar bahasa Inggris, Belanda, ya, dan bahasa lain termasuk bahasa Arab. Sebut tidak apa-apa itu. Entah, bukan orang punya bahasa. Ya. Alhamdulillah, puji nama Tuhan, puji nama Allah. Besar kuasanya, begitu Bapak Ibu yang kekasih. Ya, tapi hati-hati sebutnya, jangan salah. Ya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah punya semuanya. Ya. Ketika kita memberi, Allah memberi ya, kepada kita kembali. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ya. Apa artinya terima kasih? Ya. Terima kasih. Apa artinya itu? Di samping kita mengucap syukur, terima kasih itu artinya begini saudara-saudara. Saya mau memberitahukan. Kita terima, kita kasih lagi. Begitu, itu namanya terima kasih orang Kristen. Ya, terima kasih. Itu Bapak Ibu. Jadi apapun yang Allah beri, ya, kita terima dari Dia dan kita kasih kepada sesama. Wujud kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kan itu yang Allah mau. Kasihlah Tuhan Allahmu. Ya. Dan kasihlah sesamamu manusia. Itu kan dalam bulan Pelkas ini Bapak Ibu yang kekasih. Memberi dengan sukacita. Ya. Gitu. Dan Allah akan memberi apa yang perlu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ya, dalam Mazmur 112 ayat 9, Yesaya 55 ayat 10, itu berbicara tentang memberi. Ya, digambarkan dengan menabur benih yang asalnya dari Allah. Dan Allah sanggup melipat gandakan hasilnya sebagai berkat dalam kehidupan manusia. Berkat yang melimpah dalam kehidupan umat harus diteruskan. Itu artinya saudara. Diteruskan kepada sesama dalam bentuk pelayanan kasih sebagai ucapan syukur umat kepada Allah yang memberi hidup kepada mereka. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, nasihat Rasul Paulus ini juga ya, ditujukan kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai gerejanya di masa kini. Di saat pandemi COVID-19 belum berakhir. Jangankan berakhir, saudara. Kita lihat sekarang ini. Meningkat. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya. Sebagian besar ya, manusia bangsa kita Indonesia merasakan dampak dari kondisi ini. Kita diingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk tidak melupakan pelayanan kasih itu Bapak Ibu. Ya. Mari kita bantu. Ya. Dengan apa yang ada pada kita. Terutama Bapak Ibu. Kita berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Karena Allah sanggup menggantikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang harus kita imani, saudara. Di samping itu juga mari kita
Ya. Waspada juga, prokes harus kita lakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini kalau saya baca Bapak Ibu ini lebih ganas sekarang. Artinya ya, kita berpapasan saja. Ya, tanpa kita pakai masker, kejangkit kita. Berpapasan. Saya menerima ya, WA dari anak saya. Dia katakan begitu, "Papa, hati-hati." Karena dia tahu bahwa usia saya kan usia PKLU. Ya, tapi ya memang sudah vaksin 2 kali, tapi nggak jamin itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak jaga diri kita. Saya cuma memberitahu Bapak Ibu supaya kita hati-hati. Ya. Kalau kita tidak tolong diri kita sendiri, siapa yang mau tolong kita? Ya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, lakukanlah pelayanan kasih itu. Kita berdoa pada saudara-saudara kita yang terpapar. Itu wujud kasih kita. Itu pelayanan dan kesaksian kita sebagai umat Tuhan. Mari saudara-saudara, kita berdoa supaya ada perubahan-perubahan yang terjadi melalui ya, pemerintah kita yang berusaha untuk menekan tersebarnya COVID-19 itu. Dan kita tentu berdoa juga, membantu bersama-sama. Sambil kita jaga diri, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam menutup ya, bulan Pelkas ini, kita introspeksi diri, Bapak Ibu. Lihat, sejauh mana ya, sejauh mana kita sudah melakukan pelayanan dan kesaksian itu. Melalui perbuatan kita. Bukan hanya dana, tapi doa. Itu Bapak Ibu. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri bersama-sama.
dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Mari, saudara yang kekasih, dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, milik langit, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang lagi. Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi ini dalam ibadah kami dalam rangka penutupan bulan Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Kami sudah boleh dengar firman Tuhan, sudah merenungkannya bersama-sama. Dan terima kasih untuk Rasul Paulus yang mengingatkan Jemaat Korintus, pun mengingatkan kami semua untuk kami memberi dengan sukacita, tidak dengan duka atau paksa. Karena Allah akan memberi kelimpahan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami pribadi lepas pribadi, dengan pimpinan Roh Kudus kami mampu melakukan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga tidak hanya di bulan Pelkes kami berbuat baik, tidak hanya di bulan Pelkes kami melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, tetapi dalam hidup kami boleh melakukan pelayanan dan kesaksian itu. Sehingga Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah berkati kami semua. Berkati kami yang berada di rumah-Mu ya Tuhan, di gereja. Dan berkati juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka. Bapa di surga, saat ini dalam syafaat kami mau berdoa bagi pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, baik secara sinodal, secara musyawarah pelayanan, bahkan juga secara jemaat masing-masing. Tuhan memberkati, bila semua pelayanan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan di tengah jemaat kami, penata layanan GPIB Mengamaseyang. Tuhan memberkati, baik yang dilakukan oleh pelayan-pelayan firman dan sakramen, yang dilakukan oleh para majelis, ya Tuhan, penatua diaken, yang dilakukan oleh pelayan dan pengurus Pelkat, PA, PT, Gerakan Pemuda, PKP, PKB dan PKLU, pun juga yang dilakukan oleh komisi-komisi, BPPJ, panitia, yang dilakukan oleh pegawai kantor, koster, security, Tuhan, juga supir gereja. Tuhan memberkati penata layanan itu, sehingga itu berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat GPIB Mengamaseyang dari sektor 1 sampai sektor 10. Berkati Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu, agar mereka juga boleh merasakan
kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami mau berdoa, Tuhan, berkatilah kehidupan para pelayan-Mu, sehingga pelayanan-pelayanan itu pun dirasakan oleh jemaat-jemaat-Mu, Tuhan. Sehingga yang berduka dikuatkan, dihibur, dan juga Tuhan yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus baik. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari penyakit-penyakit yang dialami oleh jemaat-jemaat-Mu, ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk kerinduan jemaat mencari pekerjaan di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati, memberikan berkat kepada jemaat-jemaat-Mu melalui pekerjaan mereka. Dan yang sudah bekerja pun Tuhan memberkati. Mereka mampu melakukan pekerjaan itu dengan baik. Berdoa juga bagi jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka. Pendidikan itu dengan baik sehingga masa depan pun mereka alami dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Berkati semua jemaat Tuhan dengan pergumulan masing-masing. Jemaat-jemaat Tuhan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk menunjang kehidupan keluarga pun Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang bersukacita. Sukacita karena bertambahnya anggota keluarga. Sukacita karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, atau sukacita lain, Tuhan memberkati. Dan mereka juga boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberi sukacita itu kepada jemaat-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, keberkati semua kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi, khususnya peristiwa duka cita yang dialami oleh saudara-saudara kami di Lore Timur, di Poso, di Sulawesi Tengah. Tuhan memberkati mereka semua. Keluarga yang berduka yang mendapatkan penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi peristiwa ini. Dan kami juga mohon Bapak, kelompok yang bertanggung jawab atas peristiwa duka itu, Tuhan sadarkan mereka Tuhan. Roh Kudus-Mu mampu mengubah cara berpikir dan bertindak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan dan kejahatan-kejahatan itu Tuhan. Tolonglah sadarkan mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Ya Tuhan, pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk pimpinan bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri, aparat keamanan, baik polisian dan TNI, Tuhan berkati. Mereka juga mampu mengamankan kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan, pemerintah kami dalam menanggulangi tersebarnya virus COVID-19 ya Tuhan.
Dan tentunya berkati semua masyarakat agar mendukung program pemerintah mengatasi tersebarnya virus COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, selamatkan bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa di surga, tolong mereka yang terpapar oleh karena dampak COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, khususnya TNI Polri dalam mengatasi dan menumpas kelompok-kelompok radikal yang mengakibatkan peristiwa-peristiwa duka cita. Tuhan, mampukan aparat keamanan untuk bertindak dengan pimpinan Roh Kudus, ya Tuhan, sehingga negara kami ini aman dari orang-orang jahat, aman dari COVID-19, sehingga terciptalah ketertiban dan stabilitas keamanan di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau tidak hanya melihat, ya Tuhan. Engkau tidak hanya melihat pergumulan, duka bangsa negara kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mampu mengubahnya Tuhan menjadi lebih baik. Sehingga kami Tuhan boleh menikmati sukacita dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan bangsa negara kami, segala usaha pemerintah dalam tangan kasih-Mu, ya Bapa. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Dari pagi ini, siang, sampai malam nanti Tuhan berkati kami. Dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus. Sehingga kami tidak terinfeksi oleh virus corona itu. Terima kasih Bapak. Berkati juga kami yang melayani pagi hari ini Tuhan. Organis, pemandu lagu, tim multimedia, Satgas COVID, kami sebagai majelis, Tuhan, berkati kami semua dalam pelayanan pagi ini. Biarlah pelayanan kami Tuhan, berkenan kepadamu, dan menjadi berkat bagi jemaat. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat sektor pelayanan 6. Tuhan memberkati mereka, keluarga Sairtian Leatimea, keluarga Ade Nunuhitu, keluarga Diwa Paputungan, keluarga Leonard Leatimea, keluarga Wawiling Watung, keluarga Nusa Sunarko. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan,
yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman dalam Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Engkau ya Allah Bapa
menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 27 Juni 2021 pukul 09.00 WITA. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamasyang melalui presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada satu pelayan firman Pendeta Yef Talise, organis Saudari Kesia F. Sasiang, pemandu lagu Saudari Agnes Serang, dan Saudari Irene Pualilin. Operator MJM Multimedia dan tim Satgas COVID-19 GPIB Mangamasyang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara beserta keluarga. Ibadah Pelkat dan keluarga dan Minggu. Ibadah Minggu Pelkat PA 4 Juli 2021 pukul 08.00 WITA melalui video YouTube PA Mangamasyang. Link dikirim kakak layan pada hari Minggu pagi. 2. Ibadah hari Minggu Pelkat PT 4 Juli 2021 pukul 08.00 WITA online daring menggunakan aplikasi Zoom. Link dikirim kakak layan pada hari Minggu pagi. Pelkat GP dalam bentuk pembinaan pada hari Selasa 29 Juni 2021 pukul 18.00 WITA bertempat di Gereja Mangamasyang. Mohon kehadiran anggota Pelkat Gerakan Pemuda. 4. Ibadah Pelkat PKP hari Senin 28 Juni 2021 pukul 17.00 WITA bertempat di Gereja Mangamasyang. Mohon kehadiran anggota Pelkat PKP sektor 1 sampai dengan sektor 9. Ibadah keluarga hari Rabu 30 Juni 2021 pukul 18.00 WITA dilaksanakan secara live streaming dan luring dengan menggunakan tata ibadah bulan Pelkes GPIB tahun 2021. Ibadah ini dihadiri oleh warga jemaat sektor 1 sampai dengan sektor 10 yang telah mendaftar melalui koordinator sektor di masing-masing sektor. Ibadah Pelkat PKB hari Jumat 2 Juli 2021 pukul 18.00 WITA bertempat di Gereja Mangamasyang. Mohon kehadiran anggota Pelkat PKB sektor 1 sampai dengan 10. Ibadah Pelkat PKLU hari Sabtu 3 Juli 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di Gereja Mangamasyang. Mohon kehadiran anggota Pelkat PKLU GPIB Mangamasyang. Ibadah hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 dirangkaikan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dilaksanakan secara live streaming dan luring di gedung
Gereja Mangamaseang pukul 06.00 WITA dan pukul 09.00 dan pukul 16.30 WITA. Dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 1, 5, dan 10. Persiapan presbiter dilaksanakan pada hari Kamis 1 Juli 2021 pukul 18.00 WITA di Gereja Mangamaseang. Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 4 Juli 2021 di Gereja Mangamaseang pukul 06.00, 09.00 dan 16.00 WITA. Kepada keluarga, warga Sidi Jemaat yang mengikuti acara live streaming dari rumah masing-masing agar menyiapkan anggota _air mineral, teh, dan roti kue, biskuit. Pengumuman ini sebagai persiapan bagi warga Sidi Jemaat. Berita duka. Telah dimuliakan Tuhan, almarhumah Ibu Stefani Merdekawati Padama Salindeho dalam usia 33 tahun, kakak kandung dari saudara Stefano MSY Salindeho, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 6 GPIB Mangamaseang pada Sabtu 19 Juni 2021 di Kupang dan telah dimakamkan pada hari Senin 21 Juni 2021 di Kupang. Almarhumah Ibu Maridin Gultom dalam usia 94 tahun, ibu kandung dari Ibu Nuriati Pakpahan Sinurat, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 5 GPIB Mangamaseang pada hari Sabtu 19 Juni 2021 di Lubuk Pakam, Sumatera Utara, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 22 Juni di Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Almarhumah Ibu Joyce Kalangit PSU 5 dalam usia 69 tahun, kakak kandung dari Bapak Yopi PSU 5, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 8 Mangamaseang pada hari Minggu 20 Juni 2021 di Minahasa Utara dan telah dimakamkan pada hari Rabu 23 Juni 2021 di Minahasa Utara. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa. Tuhan Yesus sumber penghiburan, menguatkan iman segenap anggota keluarga yang berduka. Atestasi keluar. Sesuai surat atestasi nomor 2337/MJM/SA mendatar 6/2021 tanggal 11 Maret 2021 GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar memberikan atestasi pindah kepada Ensteni Yolana Kapoyos, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 4 GPIB Mangamaseang Makassar ke GPIB Jemaat Marga Mulyo Yogyakarta. Sesuai surat atestasi nomor 2339/MJM/SA _6/2021 tanggal 19 Juni 2021 GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar memberikan atestasi pindah kepada keluarga Albert Brobaker Kumayas Sasiang, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 6 GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar ke GPIB Jemaat Benowo Surabaya. Sesuai surat atestasi nomor 2340/MJM
garing MJM garing SA garis mendatar 6 2021 tanggal 19 Juni 2021 GPIB Jemaat Mangamaseang memberikan atestasi pindah kepada Ibu Wilhelmina Muaya Matinja, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 5 GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar ke GPIB Jemaat Benowo Surabaya. 4. Sesuai surat atestasi nomor 2342 garing MJM garing SA garis mendatar 6 2021 tanggal 22 Juni 2021 GPI Jemaat Mangamaseang Makassar memberikan atestasi pindah kepada keluarga Randy, Reynaldo, Riri Hena, Sulhansyah, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 9 GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar ke GPIB Jemaat Maranatha Balikpapan. Yang terakhir, penggalangan dana program sesuai PKA nomor tahun anggaran 21 dan 22 GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar bidang PEK melalui Pelkat GP Jemaat Mangamaseang Makassar akan melakukan penggalangan dana pada hari Minggu 6 Juni 2021 untuk menunjang dana program dalam bentuk basar makanan yang sudah terlaksana dan penjualan baju kaos yang akan dilaksanakan pada 27 Juni sampai dengan 11 Juli 2021. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. Kehadiran jemaat dalam ibadah pagi hari ini, pria berjumlah 57 orang, wanita 55 orang, total 112 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudari mengikuti ibadah ini, serta terima kasih serta segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Dihimbau kepada warga jemaat sesudah ibadah selesai untuk langsung meninggalkan kompleks gereja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian warta jemaat. Jemaat yang kekasih, saya undang semua berdiri. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Sepanjang hidup kami, serta menjadi pembawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaannya. Yesusku yang aku sembah.
dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.